Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Himawan dengan NPM 2215061122. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video ya untuk membahas node-RED, sensor suhu dan juga ultrasonic dan juga dua buah LED. Jadi nantinya kita akan membuat sebuah dashboard di node-RED yang mana akan menampilkan sensor suhu, ultrasonic yaitu distance dan juga untuk menghidupkan dan mematikan dua lampu LED ya, dua buah lampu LED yaitu merah dan biru. Baik, langsung saja kita pada pembahasannya. Yang pertama yang perlu kita lakukan ialah merangkai ya tentunya. Untuk merangkai alatnya sendiri seperti ini bentuk rangkaian saya. Jadi di sini bisa kita lihat ya untuk pin-pinnya. Di sini digunakan ada pin D0 ya, D0. Kemudian ada pin D1, D2, D3, D4. Kemudian kita gunakan untuk powernya yaitu kita gunakan yang pin 3 volt dan ground. Ya, untuk lampu LED itu D0, D1. Kemudian untuk trigger pin itu D2. Kemudian eco pin itu D3. Selanjutnya untuk DHT menggunakan D4. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya ya. Kurang lebih seperti ini, bisa dilihat sendiri. Ya, selanjutnya yang perlu kita lakukan ialah tentunya untuk mengaktifkan yang namanya VirtualBox terlebih dahulu, yaitu mengaktifkan node-RED ya. Kita klik start. Kita tunggu. Oke, sudah masuk. Kita login. Oke, sebentar ya. Oke, kita login langsung saja. Masukkan passwordnya. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan ialah memastikan bahwa kita sudah menginstal node-RED dan juga MQTT-nya. Oke, karena saya sudah melakukannya di video sebelumnya, jadi tidak perlu lagi. Jadi teman-teman mungkin bisa langsung aja cek video saya yang sebelumnya. Oke, ini IP saya yang saya gunakan yaitu 192.168.1.4. Oke, selanjutnya kita coba nyalakan untuk node-RED-nya. Namun sebelum itu kita pergi ke nano daripada MQTT-nya. Kita ketikkan sudo nano /c/mosquito.config. Oke, masukkan password. Oke, pastikan bahwa untuk di sini bisa dilihat ya untuk line ini, dua line ini, pastikan kita telah mengubah dua line ini yang mana menjadi listener 1883 dan allow anonymous true. Yang mana 1883 itu merupakan port yang akan digunakan untuk menjalankan mosquito-nya. Dan allow anonymous artinya kita mengizinkan untuk mosquito ini dijalankan. Selanjutnya Ctrl X untuk exit ya. Oke, kita clear. Selanjutnya kita jalankan node-RED-nya, kita ketik aja node-RED di sini. Oke, sudah berjalan ya. Langsung saja kita buka browser. Sebentar ini. Ini dia. Oke, connection loss. Sebentar. Kita coba. Nah. Oke, yang perlu kita lakukan selanjutnya ialah membuat bentuk tampilan seperti ini. Ya. Jadi yang perlu kita lakukan pertama-tama sebelum memulainya yaitu menginstall terlebih dahulu palet. Ya, jadi ada di sini manage palet. Install saja semua palet yang dibutuhkan yaitu antara lain ada node-RED, kemudian node-RED contrib, chart image, chart.js, MQTT broker, URST chart dan lain-lain. Caranya kita klik aja di install, kemudian search aja
Misal ini ya, misal ini karena udah diinstal jadi bisa install. Jadi search aja, kemudian klik install. Dia. Oke, nah selanjutnya kita buat ya yang namanya uh, mqtt-in. Ya. Jadi kita cari aja node-nya di sini mqtt-in. Ya, kita pakai yang ini ya. Ini sama kita pakai yang ini. Oke, selanjutnya kita klik aja, kemudian kita setting ya untuk propertinya yaitu localhost 1883. Jika untuk pertama kali dijalankan itu masih non seperti ini tulisannya, namun yang perlu kita lakukan hanya menambahkan ini saja. Kemudian kita klikkan di sini, kita ketik localhost, oke, dan kita add. Jadi otomatis nanti kita akan bisa menambahkan localhost sendiri seperti ini. Dan kemudian topiknya kita sesuaikan yaitu room/humidity. Lalu name-nya yang akan ditampilkan di bagian node-nya ini, tampilannya yaitu room spasi humidity. Oke, selanjutnya kita buat ini, ada yang namanya chart ya. Klik aja kita chart. Oke, nah pakai chart yang ini ya. Oke, chart yang ini. Sama tadi kita setting terlebih dahulu, kemudian kita masukkan grupnya. Di sini ada banyak grup. Namun pertama kali nanti akan tampilnya non gini ya tampilannya. Nah, yang perlu kita lakukan sama yaitu menambahkan grupnya. Kemudian namanya bebas ya. Misalnya humidity. Nah, kemudian untuk tab-nya kita tambahkan juga misalnya ini kan sebelumnya nanti ada home, ada room gitu ya. Mohon maaf, ada home, ada none. Bebas mau pakai yang home atau mau buat sendiri ya. Di sini saya buat sendiri yaitu menggunakan yang room sama seperti tadi caranya tambahkan saja. Kemudian di sini kasih nama ya. Misalnya room atau apa terserah preferensi kalian masing-masing. Oke, selanjutnya selanjutnya yang kedua kita tambahkan juga untuk chartnya mohon maaf, ini menggunakan gauge ya untuk outputnya. Menggunakan gauge ini sama seperti tadi harus di setting dulu untuk grupnya. Jadi samakan ya. Ini humidity. Mohon maaf, ini temperature. Temperature samain aja. Namun dalam satu room ya, atau di dalam satu apa sih namanya ya? Dalam satu grup pastikan. Jadi semua ini ya tampilan-tampilan ini pastikan berada di dalam satu grup. Karena jika tidak maka tampilannya nanti nggak akan menjadi satu tampilannya, namun ada di seperti apa namanya di tab yang berbeda gitu. Oke, selanjutnya sama ini juga menggunakan mqtt-in. Yang ini juga pakai chart, kita sesuaikan aja roomnya, humidity di sini udah saya buat. Kemudian yang selanjutnya yang gauge-nya juga sama, pakai roomnya humidity. Nah, selanjutnya ini digunakan untuk mengukur ya distance, yaitu dari sensor ultrasoniknya. Sama, kita set localhost-nya 1883. Kemudian topiknya room/distance, ya disesuaikan aja. Selanjutnya distance di sini kita menggunakan yang namanya text. Oke, nah ini text output yang digunakan untuk mendisplay nanti. Jadi nanti untuk distance akan didisplay dalam bentuk text atau angka gitu. Oke, kemudian di sini labelnya disesuaikan distance. Oke, nah kemudian yang selanjutnya kita buat ini keempat buah yang lain, yaitu di sini ada button. Jadi kita gunakan button sebagai switch dari lampu yang akan kita gunakan. Karena kebetulan di sini ada biru dan merah, lampu biru dan lampu merah, maka kita gunakan di sini blue lamp. Nah, ini menggunakan yang namanya MQTT out. MQTT out. Oke.
Nah, pertama kita set dulu seperti biasa untuk buttonnya, grupnya kita sesuaikan. Di sini sudah saya buat yaitu room blue lamp. Selanjutnya labelnya on karena ini button digunakan untuk on ya. Kemudian payload. Nah, payloadnya ini disesuaikan ya. Jika dia on maka dia on, jika off maka off. Nah, di sini payloadnya on, kemudian topiknya yaitu room/blue lamp. Jangan sampai salah ya, karena ini akan berpengaruh terhadap codingannya nanti. Oke, selanjutnya sama. Selanjutnya yaitu untuk off, button off. Kita tambahkan ininya sama grupnya, kemudian payloadnya off, dan topiknya juga sama. Selanjutnya, oh mohon maaf, sebentar. Ini untuk MQTT out-nya ya, output yang akan ditampilkan. Kita sesuaikan aja servernya seperti yang kayak tadi, kemudian rootnya blue lamp. Oke. Ini untuk status ya. Jadi status kita gunakan MQTT in ya di sini, MQTT in dan teks di sini. Oke, kita setting localhost, kemudian topik jangan sampai salah, kemudian namanya di sini blue lamp status. Oke, selanjutnya status di sini blue lamp status, labelnya grupnya disamakan ya, jangan sampai salah. Oke, selanjutnya sama ya kurang lebih yang di bawahnya juga untuk red lampnya. Pakai button, kemudian ini juga, ini sama saja. Tinggal disesuaikan aja untuk topiknya, ini room/red lamp, jangan sampai salah, oke? Baik, selanjutnya yang perlu kita lakukan ialah pada tahap codingan. Ya, kita di sini akan memprogram yang memprogram di mana program ini saya dapatkan dari Pak Gigi ya yang udah di-share di grup Internet of Things. Oke, di sini baik akan saya jelaskan sedikit terkait dengan codingannya. Yang pertama di sini ada pendefinisian ya. Ini jadi kita masukkan library-nya yaitu ESP8266 wifi.h, kemudian PubSub client dan DHT. Selanjutnya kita definisikan, kemudian kita buat ya inisialisasi untuk SSID, di mana SSID-nya ini adalah WiFi yang saya gunakan saat ini. Nah ini available, kemudian password, jangan sampai salah. Kemudian ada MQTT server, di mana MQTT server ini adalah IP yang digunakan untuk membuka node-RED tadi. Ya. Jadi ini ya IP-nya ini. Oke, selanjutnya ya kita buat ya ini DHT pin 2 yang mana ini yang kita catat atau kita inisialisasikan di sini merupakan pin out yang namanya itu DPIO. Jadi yang dituliskan bukan D4-nya ya, melainkan DPIO-nya. Sebentar, saya akan tunjukkan ya untuk ya ini nama pin out-nya. Jadi D0 merupakan GPIO-nya 16. Nah, kemudian D1 GPIO-nya 5, D2 itu 4, GPIO 0, 2, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, baik lanjut. Di sini kita deklarasikan duration dan juga distance-nya, di mana duration-nya tipe datanya long, distance-nya float. Oke, selanjutnya kita setup untuk Wi-Fi dengan delay-nya 10 millisecond. Oke, biasa ini digunakan untuk mengkoneksikan antara Wi-Fi, yaitu yang tadi udah dibuat ya, SSID-nya dan juga password-nya. Selanjutnya kita gunakan di sini namanya fungsi callback, di mana nanti message-nya akan dikirimkan dan kemudian akan ditampilkan seperti itu.
Oke, selanjutnya kita buat di sini ya. Ini merupakan perubahan yang dilakukan dari sebelumnya, dari codingan asli yang dikirimkan karena menyesuaikan dengan tugas yang diberikan. Nah, di sini terdapat kondisi di mana, oke, ini topik ya. Ini jadi topiknya sesuai dengan yang sudah kita buat di Node-RED-nya tadi. Nah, itu apa tadi ya? Bentar. Oke. Jadi topiknya yang tadi adalah Blue Lamp. Di sini kita buat coba ya lihat. Di sini topiknya room/Blue Lamp. Oke. Jadi jangan sampai terdapat kesalahan dalam penulisan. Oke, room/Blue Lamp. Kemudian ini topiknya room/Red Lamp dan seterusnya. Nah, ini untuk message time ini digunakan sama seperti yang ada pada payload. Oke. Ini bisa dilihat ya, payloadnya on, sama di sini juga kita bisa lihat message time-nya adalah on. Dan yang off, ya, message time-nya off, blue lamp low. Digital pin kita buat, yaitu high, berarti dia menyala. Low dia mati. Oke, sama seperti yang lampu merah. Oke, selanjutnya kita buat fungsi void setup. Kita buat serial bikin atau bautnya itu 115200. Oke, MQTT servernya ada pada pin 1883. Selanjutnya ini untuk bisa kita lihat ya. Ini untuk mengukur humidity dan juga temperature-nya dalam bentuk height. Nah, kemudian ini temperature variabelnya, kemudian Fahrenheit. Oke, selanjutnya seperti biasa. Nah, ini untuk client publish-nya. Ya, jadi ini nama topiknya tadi room/temperature dan room/humidity. Baik, ini untuk serial print-nya ya, nanti jadi tampilannya di serial printout seperti ini. Kemudian di jailbreak, ini untuk pin trigger-nya kita gunakan yang ultrasonic ya. Kalau delay-nya 2 milisecond, microsecond, kemudian trigger pin high, trigger pin low. Kemudian untuk echo-nya seperti ya sama, di sini ada durasi, kemudian distance. Jadi distance jaraknya itu adalah durasi yang dimana si gelombang elektromagnet ultrasonik, gelombang ultrasonik yang dipancarkan itu dihitung sebagai durasi lamanya dan kemudian dikali dengan 0,343 dan dibagi 2 dan jadilah distance yang diterima. Kemudian secara ukuran cm dalam satuannya cm. Oke, mungkin itu aja ya. Jadi langsung saja kita colok untuk alatnya. Langsung saja. Baik, ini kita compile terlebih dahulu untuk codingannya ya, agar codingannya ini terprogram dan tersimpan di Arduino. Mohon maaf, di ESP8266-nya. Oke, kita tunggu. Oke, selesai di-upload. Selanjutnya kita cek ya untuk dashboard-nya. Oh ya, untuk tampilan dashboard atau UI-nya sendiri, kita bisa copy aja. Copy, kemudian kita paste, kemudian kita hapus di sini dan ketikkan saja UI. Nah, di sini belum terbaca ya nampaknya untuk sensor. Kita tunggu sebentar. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Jadi ini merupakan tampilan ya, tampilan dari
dashboard yang udah jadi. Nah, ini kita bisa lihat nih ya, di sini ada yang namanya gauge temperature. Ini menggunakan gauge ya, di sini ada humidity-nya atau kelembabannya. Ya, kebetulan karena masih musim hujan, jadi suhunya lumayan rendah dan juga humidity-nya tinggi gitu ya. Nah, oke, di sini ada red lamp, ada button ya di sini. Kemudian ini ada distance yang diukur sama ya, ultrasonic sensornya. Nah, ada blue lamp-nya juga. Jadi kita bisa kontrol yang namanya lampu LED dari sini. Oke, kita coba aja langsung ya di sini. Saya coba buat mengatur distance-nya. Nah, ini tuh kita bisa lihat ya, distance-nya bertambah. Nah, ini saya dekatkan untuk tangan saya. Sabar. Saya dekatkan agar terlihat ya. Oke, jadi di sini bisa kita lihat ya, di sini ketika saya mendekatkan tangan, maka distance-nya berubah 4,6. Saya tambahkan lagi 18. Ini bisa kemungkinan 20-an. Oke, berhasil. Nah, selanjutnya untuk DHT-nya ya. Ketika saya coba tiup, humidity-nya bertambah. Dan selanjutnya kita bisa lihat ya lampunya di sini. Kita coba nyalakan yang lampu merah. Nah, menyala. Coba matikan. Jika dia mati, kita nyalakan lagi. Kemudian yang lampu biru. Oke, menyala juga. Kita matikan. Coba kita nyalakan. Oke, mungkin itulah dia ya yang bisa saya share untuk pembuatan Node-RED ya. Kemudian UI-nya atau dashboard tampilannya yang digunakan untuk mengukur temperature, humidity, distance, dan juga menghidupkan dan mematikan lampu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.